Assalamualaikum guru-guru hebat. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa ya. Teruslah bergerak dan menggerakkan pendidikan ke arah yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Muaji Rahmawan, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Batang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Ji. Siap Pak? Alhamdulillah. Mohon maaf ini Pak mengganggu waktu Bapak sebentar. Nah, saya ingin istilahnya ngobrol santai dengan Bapak terkait dengan tugas saya dalam CGP ini terkait dengan wawancara kepala sekolah untuk pengambilan keputusan. Jadi saya meminta waktu Bapak terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah yang sudah Bapak lakukan itu seperti apa. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama itu selama ini bagaimana Bapak itu mengidentifikasi sebuah kasus atau yang di dalamnya terdapat dilema etika ataupun bujukan moral. Yang pertama saya biasanya itu Pak Ji, kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oke, sudut pandang. Kemudian kita cari akar permasalahannya. Ya. Kita lihat dulu sudut pandang yang berbeda, kemudian kita cari sumber masalahnya ini apa, baru kemudian kita cari solusi untuk sekolah kita. Oke, berarti memang harus dilihat dari sudut pandang yang berbeda setiap masalah ya Pak? Ya, gitu ya. Oke. Untuk dalam menjalankan pengambilan keputusan itu Pak, terutama terkait dengan kasus-kasus tadi yang ada dilema etika atau ada dilema yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu Bapak bagaimana dalam pengambilan? Nah, kita dalam mengambil keputusan biasanya saya melibatkan seluruh pihak. Oke, Melibatkan seluruh pihak dalam mengambil keputusan. Misalkan seperti contoh misalnya dalam kenaikan kelas, misalkan ada salah satu peserta didik yang tidak bisa mengikuti pelajaran lah, tidak masa PKN. Nah, kemudian kita biasanya mengadakan musyawarah dulu dengan guru. Ini baiknya bagaimana, dilihat seperti tadi, kita melihatnya dari sudut pandang macam sudut pandang. Kemudian kita ambil keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan kan kita sebagai pendidik itu juga mempunyai aturan, mempunyai peraturan. Kemudian kita juga punya kode etik sebagai kode etik profesi sebagai guru lah. Dengan melihat tadi sudut pandang yang berbeda, kemudian melihat peraturan yang berlaku, melihat kode etik profesi, baru kita nanti mencari solusinya. Oke, berarti memang harus ada musyawarah dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak semata-mata langsung dipecahkan, tapi harus ada musyawarah. Oke, berarti musyawarah. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan terkait dengan pengambilan keputusan selama ini itu seperti apa Pak? Terkait dengan tadi yang ada dilema dan sebagainya itu seperti apa? Nah, dalam mengambil keputusan biasanya tadi karena kita satu sekolah, yang paling kita utamakan kebersamaan dulu, kemudian kita musyawarahkan, baru kita mengambil keputusan. Itu pun kita mengambil keputusan dengan cara itu Pak Ji, sebisa mungkin bersikap tenang, bersikap dewasa. Walaupun kadang kita dituntut cepat mengambil keputusan, tapi tetap harus mengedepankan ketenangan juga kedewasaan, tidak berdasarkan emosi ya, terutama itu cepat tapi harus tepat gitu ya. Harus tepat betul. Berarti memang harus ada sebuah pemikiran yang tenang dalam pengambilan keputusan. Apalagi kalau sudah terbawa emosi nanti mungkin kurang efektif mungkin ya Pak. Apalagi mungkin perlu dipertimbangkan terkait dengan kebutuhan atau siswa peserta didik. Oke, untuk selanjutnya ini Bapak, terkait dengan hal-hal yang mungkin selama ini Bapak pikir efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan masalah-masalah yang mungkin sudah
dialami Bapak itu apa? Mungkin hal-hal yang efektif yang sudah Bapak lakukan. Yang paling efektif tadi Pak Haji. Kalau menurut saya yang paling efektif itu tadi musyawarah bersama. Kemudian musyawarah bisa juga tadi setelah musyawarah kita cari keputusan, memutuskan juga dengan tenang, dengan sikap yang dewasa, tidak mengedepankan emosi. Itu menurut saya yang efektif, musyawarah, kemudian ketenangan, dewasaan, dan tidak emosi. Jadi intinya itu rasa kebersamaan, musyawarah itu mungkin karena memang yang tadi Bapak bilang juga sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi mungkin memang perlu adanya musyawarah terkait dengan itu ya Pak. Jadi memang efektif itu ya Pak. Efektif menurut saya. Oke, untuk mungkin Pak yang menjadi tantangan tentunya dalam pengambilan keputusannya ada tantangan-tantangan tersendiri yang selama ini Bapak alami itu apa saja Pak? Tantangan yang mungkin muncul dalam proses pengambilan keputusan ini. Tantangan yang paling utama tadi apa Pak sih? Dilema etika. Jadi kita mau mengambil keputusan tapi ada dilema etika. Iya. Apa? Satu sisi berbenturan, kita mengambil ini ternyata berbenturan dengan kepentingan lainnya. Ngambil yang lain ternyata ada benturan lagi. Nah itu menurut saya menjadi tantangan dilema etika itu antara memilih keputusan yang paling tepat mungkin yang paling tepat itu ya karena adanya dilema. Berarti memang satu dilema itu masih membuat hati harus memilih memutuskan itu mana yang terbaik mana yang terbaik. Oke. Kemudian apakah dalam pengambilan keputusan misalnya ada suatu masalah itu ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus atau mungkin bisa langsung diselesaikan di tempat atau bagaimana ya Pak terkait dengan prosedur yang mungkin telah Bapak lakukan selama ini di sekolah? Kalau jadwal tertentu sih tadi kan misalkan ada suatu permasalahan kita kan bisa mungkin mencari solusi dengan cepat ya. Iya. Nah kalau untuk masalah kita tetap berusaha cepat mungkin, tetapi dalam menentukan keputusan kan kita sebagai pendidik ada prosedurnya. Nah biasa kita identifikasi masalah dulu, kita mencari tahu masalahnya apa, kemudian kita analisis penyebabnya apa tadi, masalah ini muncul karena apa. Setelah kita tahu masalahnya, kita tahu penyebab masalahnya, kemudian tadi muncul dilema tadi kita menentukan kira-kira apa yang berbenturan kalau kita memutuskan ini dilema apa yang terjadi. Nah baru kita tadi musyawarah menentukan ide kebijakan kita yang terbaik. Terutama untuk siswa ya Pak? Untuk siswa. Berarti memang tidak ada penjadwalan khusus tapi segera mungkin segera mungkin dengan tidak tergesa-gesa tentunya Pak, dengan tenang tadi juga mulai prosedur. Memang ada prosedurnya. Oke Pak. Untuk mungkin dari selama ini pengambilan keputusan atau kebijakan tentunya adakah Pak seseorang atau faktor-faktor yang mendukung atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan selama ini? Yang mendukung ya karena kita dalam satu sekolah ya kita sebagai yang paling mendukung itu terutama ya kalau dalam lingkup sekolah rekan kerja kita yang mendukung pengambilan keputusan. Bisa selain rekan kerja di luar itu juga ada lingkungan yang mendukung, misalkan dari kita komite sekolah mendukung, kemudian wali murid juga alhamdulillah saling mendukung, alhamdulillah juga dari perangkat desa juga saling mendukung. Jadi yang pertama ya kita intern dulu rekan kerja kita, kemudian bantu lagi dari yang luar misalkan komite. Berarti memang ada hubungan yang baik dengan segala pihak ya. Alhamdulillah. Jadi memang keputusan yang Bapak ambil sudah mempertimbangkan dari berbagai kalangan tadi yang karena mungkin lebih mudah membantu Bapak tentunya dalam
pengambilan keputusan. Oke, untuk yang terakhir ini Pak, dari yang sudah Bapak istilahnya tadi uraikan, mungkin hal yang penting atau yang paling baik dalam pengambilan keputusan dari yang Bapak sampaikan itu apa? Yang biasanya dalam pengambilan keputusan itu berarti yang paling penting itu tadi Pak, siapa? Berpikir matang. Tidak butuh solusi cepat, tapi kita tidak tergesa-gesa. Kita berpikir matang dulu, cari solusi yang terbaik, kemudian kita juga lihat ini solusinya dilihat dari apa tadi, berbagai macam sudut pandang. Dilihat dari berbagai macam sudut pandang, kita cari solusi dengan tenang, cari solusi yang matang. Kemudian nanti kan kalau kita berpikir tenang, melihat sudut pandang yang banyak, nanti kan kita pikirannya luas ya? Bisa melihat luas suatu masalah dengan luas, dengan luas berbagai macam sudut pandang. Kemudian nanti baru setelah itu kita cari keputusan yang terbaik untuk sekolah. Berarti memang harus ada pikiran tenang nanti Pak dalam pengambilan keputusan harus. Oke, mungkin itu Pak yang bisa saya tanyakan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih nih mengganggu waktunya Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini Ibu mengganggu waktunya Ibu sebentar terkait dengan tugas saya di JKP. Saya ingin mewawancarai Ibu sebagai seorang pimpinan di sekolah, tentunya sebagai yang pimpin. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengambilan keputusan atau kebijakan yang mungkin telah Ibu lakukan di sekolah. Untuk yang pertama Ibu, selama ini tentunya Ibu mendapatkan beberapa permasalahan. Nah, dalam kaitannya ini, bagaimana Ibu memposisikan diri dalam mengidentifikasi permasalahan yang muncul sebagai dilema etika atau bujukan moral gitu. Ya, saya selaku yang menjadi pimpinan, selaku yang dituakan di sekolah, dalam mengambil putusan yang muncul itu menurut saya sesuaikan dengan sudut pandang yang berbeda, kemudian mencoba menelaah permasalahan yang muncul dalam satuan pendidikan yang saya pimpin. Berarti ada petelaah terkait dengan permasalahan yang dialami ya Bu. Untuk selanjutnya mungkin Bu, bagaimana dalam pengambilan keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika ataupun yang ada dilema benar atau salah yang mungkin Ibu lakukan di dalam pembelajaran atau di sekolah yang Ibu pimpin itu. Saya menjalankan tugas sesuai sebagai seorang manajer dengan selalu melibatkan seluruh pihak dalam pengambilan keputusan. Misalnya dalam kasus penentuan anak naik atau tidaknya peserta didik, atau yang mampu atau tidak mampu mengikuti pembelajaran dengan maksimal, saya mencoba melihat kasus tersebut dari berbagai sudut pandang yang berbeda dalam menentukan sebuah keputusan. Jika kita bekerja itu harus merujuk pada suatu peraturan dan kode etik profesi, sehingga pengambilan keputusan benar-benar dapat memberikan dampak bagi masa depan pendidikan itu sendiri. Berarti ada sebuah pemikiran gitu, melibatkan seluruh pihak tadi dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak hanya sebagai seorang pemimpin dalam artian saya yang memutuskan, berarti tidak. Berarti ada manajemen sekolah yang Ibu lakukan. Kemudian untuk langkah-langkah yang mungkin Ibu ambil atau prosedur yang Ibu ambil dalam sebuah penentuan kebijakan atau keputusan yang Ibu ambil itu seperti apa Ibu? Yang jelas yang pertama adalah kita melakukan musyawarah dan menganalisis penyebab masalah lebih mendalam dengan semua pihak terkait. Kemudian salah satunya itu saya mencoba menggali dari segi keakuratan kebijakan yang nantinya akan diambil, terutama yang berdampak pada murid itu sendiri. Selain itu, semua pihak akan mengidentifikasi bentuk keputusan yang mungkin dapat diambil dengan konsekuensinya masing-masing, sehingga nantinya terbentuk keputusan yang benar-benar tepat bagi kelangsungan pendidikan. Jadi ada identifikasi terkait dengan keputusan yang mungkin
bisa diambil Bu, ada Yeah. keakuratan Yeah. sebuah keputusan dan juga ada semacam pengkajian lebih lanjut terkait dengan mungkin dampak yang bisa ditimbulkan dari sebuah keputusan yang Ibu ambil. Oke, berarti luar biasa ini, ada hal-hal baru ini yang saya dapatkan. Kemudian untuk hal-hal yang mungkin selama ini sudah terjadi di sekolah Ibu, adakah hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam sebuah pengambilan keputusan yang mungkin sudah Ibu lakukan di sekolah Ibu ini? Iya, ada. Itu unsur kebersamaan dalam musyawarah. Oke. Selain itu juga ketenangan dan kedewasaan dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil itu memang tepat, bukan karena sebuah emosi dan tergesa-gesa. Berarti ada pengaturan emosi dalam setiap masalah gitu. Iya. Berarti jika ada suatu masalah, berarti Ibu coba berpikir lebih tenang, lebih dewasa seperti Iya, itu. iya, betul. Oke, berarti memang hal yang wajib itu ada ya. Kemudian untuk hal-hal yang mungkin menjadi tantangan sendiri, tentunya setiap sekolah punya sebuah kebijakan, ada permasalahan-permasalahan yang bermacam, mungkin tantangan yang Ibu alami atau Ibu sering hadapi dalam sebuah pengambilan keputusan itu seperti apa? Ya, adanya dilema ya saling berbenturan terkadang ya, menjadi hal yang luar biasa, sehingga tantangan itu harus kita pecahkan dengan bijak melalui sebuah keputusan yang sudah teruji. Oke, berarti ada tantangan tadi yang dilema tadi Bu. Dilema mungkin ada satu hal yang terjadi, ada dua dilema yang terbentuk, jadi ada sebuah keputusan yang memang sudah teruji yang Ibu lakukan. Kemudian untuk jika sebuah permasalahan itu muncul, apakah dalam prosedur pemecahannya Ibu ada jangka waktu ataupun prosedur jangka waktu itu yang secara khusus, atau permasalahan itu diselesaikan secara langsung, atau bagaimana Bu untuk langkah-langkah penyelesaian masalah? Iya, dalam penyelesaian masalah ini kami berusaha secepat mungkin menyelesaikan dengan sebuah kebijakan keputusan. Tetapi dalam menentukan keputusan tersebut melalui prosedur yang baik, yang dimulai dari pertama adalah mengidentifikasi masalah yang muncul, kemudian menganalisis akar penyebab masalah, dan menentukan bentuk dilema yang terjadi dalam permasalahan. Kemudian kami bermusyawarah menentukan ide kebijakan yang dapat meluncurkan dan konsekuensinya yang ada di setiap ide, dan kemudian baru menentukan keputusan yang paling relevan dari permasalahan tersebut. Berarti ada sebuah diskusi dulu untuk mengidentifikasi, kemudian menggali ide-ide ataupun istilahnya sebuah ide pemecahan masalah, kemudian mengkajinya Bu, baru sampai ke pemutusan sebuah keputusan. Untuk yang pendukungnya Bu, mungkin ada sebuah orang ataupun faktor-faktor yang membuat Ibu lebih mudah dalam sebuah pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu ambil atau Ibu pimpin ini. Ya, dalam pengambilan keputusan saya sangat terbantu dengan adanya rekan kerja yang saling peduli dan lingkungan masyarakat yang peduli. Berarti ada kerjasama, Bu, kerjasama dari semua pihak gitu ya. Misalnya komite, ada perangkat desa, ada wali siswa, seperti itu. Dan juga mungkin atasan korwil mungkin Bu, selalu dilibatkan dalam permasalahannya. Oke, berarti ada sebuah kerjasama yang utuh dari semua pihak stakeholder. Untuk dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan, mungkin ada sedikit pesan yang mungkin bisa Ibu sampaikan ke saya terkait dengan sebuah pengambilan keputusan mungkin Ibu? Iya, bisa. Pembelajaran yang dapat diambil dalam keputusan adalah pemikiran yang matang dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga kita dapat melihat masalah lebih luas dan untuk dicarikan sebuah keputusan yang bermakna bagi pendidikan. Oh, berarti ada sebuah pemikiran yang matang dalam sebuah, jadi tidak boleh tergesa-gesa, harus benar-benar matang sehingga keputusan yang diambil itu benar-benar bermakna bagi peserta didik. Oke, mungkin itu Bu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini Bu. Sama-sama. Apa pembelajaran yang saya dapatkan dari pengambilan keputusan kepala sekolah melalui wawancara tersebut?
Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, saya dapat mengambil beberapa poin penting dalam pengambilan suatu keputusan, yaitu, yang pertama, dalam pengambilan keputusan kita perlu mempertimbangkan segala aspek melalui sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan harus didasarkan pada perkembangan murid ke depan dengan pengambilan keputusan yang relevan. Yang ketiga, dalam pengambilan sebuah keputusan harus didasari suasana hati yang tenang, terbuka, rileks tanpa emosi sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan.